Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adifa Nuri Safira, kelas 12 MIPA 2, nomor absen 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang induksi elektromagnetik. Dalam pembahasan induksi elektromagnetik, saya membagi menjadi 5 subbab. Yang pertama yaitu pendahuluan induksi elektromagnetik. Yang kedua, tegangan induksi. Yang ketiga, hukum Faraday. Yang keempat, induktansi. Dan yang kelima, penerapan induksi elektromagnetik. Penasaran? Yuk kita kupas semuanya. Oke, sekarang kita membahas subbab yang pertama, yaitu tentang pendahuluan induksi elektromagnetik. Percobaan yang dilakukan oleh Michael Faraday berhasil menunjukkan arus listrik dapat dihasilkan dari perubahan medan magnet. Nah, sekarang induksi elektromagnetik apa? Ya, induksi elektromagnetik adalah peristiwa dihasilkannya arus listrik akibat perubahan medan magnet. Lalu, arus induksi apa? Arus induksi adalah arus yang dihasilkan dari induksi elektromagnet. Dari itu, kita ada 2 percobaan. Yang pertama, percobaan Faraday 1 menyimpulkan arus listrik pada suatu kumparan dapat terjadi jika ada perubahan medan magnet yang masuk ke dalam kumparan. Lalu, medan magnet yang besarnya tetap tidak akan menimbulkan arus listrik. Pada percobaan Faraday 2, sebuah kumparan dililitkan pada sebatang besi dan kemudian dihubungkan dengan galvanometer. Di dekat kumparan ada sebuah batang magnet. Nah, kesimpulan yang didapat, perubahan flux magnet menimbulkan GGL induksi. GGL induksi inilah yang menyebabkan arus induksi. Arus induksi ini kemudian dideteksi oleh galvanometer. Nah, sekarang kita sudah selesai pada subbab yang pertama. Yuk lanjut ke subbab yang kedua. Pada subbab yang kedua ini kita membahas tentang tegangan induksi. Emangnya tegangan induksi itu apa sih? Tegangan induksi atau GGL induksi adalah tegangan yang menyebabkan arus induksi. Perubahan medan magnet dalam suatu loop atau kumparan akan menimbulkan tegangan induksi. Kemudian didapatkan pada percobaan pertama Faraday, dilakukan dengan menggerakkan batang medan ke dalam kumparan yang sedang diam. Faraday mengamati bahwa besarnya tegangan induksi dipengaruhi oleh 2 hal. Yang pertama, laju perubahan medan magnet. Yang kedua, luas efektif yang ditembus garis-garis gaya magnet. Lalu, luas efektif itu apa sih? Jadi, luas efektif itu adalah daerah yang ditembus secara tegak lurus oleh medan magnet. Oh, gitu ya. Sehingga didapatkan bahwa V induksi berbanding lurus dengan delta B per delta T dikali dengan A cos theta. Dengan V induksi adalah tegangan induksi dengan satuan volt, delta B adalah perubahan kuat medan magnet Tesla, A luas permukaan meter kuadrat, delta T selang waktu second, dan theta adalah sudut antara medan magnet dan garis normal. Ya, kemudian percobaan kedua Faraday dilakukan dengan memutar kumparan dalam medan magnet homogen. Faraday mengamati bahwa besarnya tegangan induksi dipengaruhi oleh 2 hal, yaitu yang pertama, kuat medan magnet. Yang kedua, laju perubahan luas efektif, sehingga didapatkan bahwa V induksi berbanding lurus dengan B kali delta A dibagi dengan delta T. Tegangan induksi sama besarnya dengan laju perubahan flux magnet. Besarnya tegangan induksi dirumuskan dengan V
V induksi sama dengan N kali delta P per delta T. Dengan keterangan delta P adalah perubahan flux magnet Weber, N adalah jumlah lilitan, dan delta T adalah selang waktu second. Kemudian kita membahas tentang hukum Lenz. Hukum Lenz menyatakan bahwa arah arus listrik di suatu loop atau kumparan sedemikian sehingga menimbulkan medan magnet yang melawan penyebabnya. Medan Lenz sendiri artinya medan magnet yang melawan medan magnet penyebabnya. Kemudian ada arus eddy atau arus Folcke, merupakan arus listrik yang melingkar akibat medan magnet yang berubah-ubah pada konduktor. Keberadaan arus ini kemudian akan menimbulkan gaya Lorentz dengan arah berlawanan dengan gerakan relatif konduktor terhadap medan magnet. Kemudian arus eddy dimanfaatkan untuk apa sih? Jadi, arus eddy dimanfaatkan dalam sistem rel elektromagnetik pada kereta api loh. Arus eddy dapat memperlambat gerak kereta. Kemudian, arus eddy bersifat menghasilkan panas, maka dimanfaatkan untuk alat pemanas induksi. Wow, keren ya! Kemudian ada hukum Henry. Hukum Henry menyatakan bahwa apabila arus listrik yang mengalir pada sebuah penghantar berubah terhadap waktu, maka pada penghantar tersebut akan terjadi GGL induksi diri yang dirumuskan dengan GGL sama dengan min L dikali DI per DT, di mana GGL merupakan GGL induksi dengan satuan volt, L merupakan induktansi diri, kemudian induksi diri merupakan besarnya GGL yang terjadi pada sebuah kumparan di mana terjadi perubahan arus 1 ampere setiap 1 detiknya, sehingga dirumuskan dengan L sama dengan N dikali P per I, di mana P merupakan flux magnet dengan satuan Weber dan I merupakan kuat arus atau ampere dan N merupakan jumlah lilitan kumparan. Sekarang kita sudah sampai di subbab yang ketiga tentang hukum Faraday. Hukum Faraday mengatakan bahwa besarnya gaya gerak listrik atau GGL atau tegangan yang menimbulkan arus listrik berbanding lurus dengan laju perubahan flux yang terjadi melalui loop, sehingga didapatkan rumus GGL sama dengan min delta P per delta T sama dengan min dP per dT. Tanda minus merupakan akibat dari hukum Lenz. Lalu, apa itu hukum Lenz? Hukum Lenz, polaritas atau arah kutub-kutub GGL atau tegangan induksi adalah sedemikian sehingga GGL cenderung menghasilkan arus yang menimbulkan medan magnet atau medan Lenz yang melawan perubahan flux magnet yang menembus loop. Kemudian ada flux magnet. Luas penampang A ditembus medan magnet B yang membentuk siklus theta dengan vektor normal. Jika vektor A adalah suatu vektor yang besarnya A dan arahnya ke arah normal, maka flux magnet dapat dituliskan menjadi I sama dengan B dikali A dikali cos theta, dengan P merupakan flux magnet Weber, N jumlah lilitan, D medan magnet yang menembus bidang tekstur, dan theta sudut antara medan magnet dengan vektor normal. GGL induksi dihasilkan oleh suatu konduktor yang bergerak dalam medan magnet dengan rumus GGL sama dengan min D dikali L dikali V. Lalu, tanda negatif menyebabkan apa? Tanda negatif menunjukkan medan yang menyebabkan arus berlawanan dengan arah medan akibat gaya Lorentz.
Beda tegangan pada kawat akan menimbulkan arus listrik jika batang dihubungkan dengan sebuah rangkaian tertutup, seperti ini, sehingga menghasilkan rumus I sama dengan GGL per R sama dengan min B dikali L dikali V dibagi dengan R. Sekarang kita sudah sampai di subbab yang keempat tentang induktansi. GGL induksi diri adalah gaya gerak listrik yang terjadi akibat induksi diri. L merupakan suatu konstanta yang disebut dengan induktansi yang besarnya bergantung pada karakteristik alat atau rangkaian. Rumus dari induksi diri adalah L sama dengan N kali delta P per delta I. Dengan keterangan L merupakan induktansi diri dengan satuan H, N adalah jumlah lilitan, delta P merupakan perubahan flux dengan satuan Weber, dan delta I merupakan perubahan arus listrik dengan satuan ampere. Kemudian induktansi solenoida dengan rumus L solenoida sama dengan mu0 dikali dengan N kuadrat dikalikan dengan A dibagi dengan L. Dengan keterangan mu0 sama dengan 4Pi dikali 10 pangkat minus 7 Weber per AM. L merupakan panjang solenoida dengan satuan meter. A merupakan luas penampang solenoida dengan satuan M kuadrat. Kemudian ada energi pada induktor. Energi induktor berbanding lurus dengan besarnya induktansi diri atau W induktor berbanding lurus dengan L. Kemudian energi induktor berbanding lurus dengan kuadrat arus listrik yang mengalir dengan W induktor berbanding lurus dengan I kuadrat, sehingga didapatkan rumus W induktor sama dengan setengah L kali I kuadrat. Dengan keterangan W induktor sama dengan energi dalam konduktor Joule, I arus listrik ampere, L induktansi diri. Induktansi bolak-balik adalah peristiwa perubahan flux pada kumparan pertama dan yang kedua, terus berlangsung hingga tercapai suatu kestabilan. Kemudian ada induktansi bolak-balik dengan rumus M21 sama dengan M12 sama dengan mu0 dikali dengan N1 dikalikan N2 dikalikan A dibagi dengan L. Dengan keterangan M1 merupakan jumlah lilitan yang ke-1, N2 adalah jumlah lilitan yang kedua. Yeay, kita sekarang sudah sampai di subbab yang terakhir tentang penerapan induksi elektromagnetik. Emang yang dibahas apa aja? Yang akan dibahas yaitu generator, transformator, dan juga dinamo. Yuk kita bahas yang pertama tentang generator. Yang pertama, pada generator kita membahas tentang prinsip kerja generator AC. Kita lihat gambarnya seperti ini. Oke, yang pertama, prinsip kerjanya. Ketika loop bergerak dari posisi ke-1 ke posisi yang ketiga, nilai GGL induksi naik dari 0 menjadi maksimum. Kemudian, ketika loop bergerak dari yang kedua ke yang ketiga, nilai GGL induksi berubah dari maksimum menjadi 0. Kemudian, loop mulai bergerak dari posisi 2 ke posisi ke-4. Nilai GGL induksi naik mencapai maksimum, tetapi dalam arah yang berlawanan. Kemudian, loop bergerak dari posisi 4 ke posisi 5, nilai GGL induksi turun dari maksimum menjadi 0, tetapi masih dalam arah yang berlawanan.
Yang kedua, kita membahas tentang prinsip kerja generator DC. Generator DC mirip dengan generator AC, ditambah dengan satu komutator atau cincin belas. Output generator DC adalah arus searah. Cincin belah pada generator akan bertukar posisi setiap setengah putaran. Misalkan, ada suatu loop atau kumparan yang diputar dalam medan magnet dengan kecepatan sudut omega. Ketika loop diputar dalam medan magnet, maka akan ada perubahan loop yang masuk bidang loop, sehingga terjadilah GGL induksi pada loop. Menurut Faraday, GGL induksi itu timbul karena perubahan flux magnet. Besarnya flux magnet dirumuskan dengan P sama dengan B kali A dikalikan cos omega T. GGL induksi pada generator. Yang pertama, GGL induksi pada generator. GGL dengan rumus GGL sama dengan N kali B kali A kali omega kali sin kali omega T. Dengan GGL induksi maksimum dengan rumus GGL sama dengan N kali B kali A kali omega. Dengan keterangan GGL induksi dengan satuan volt, N merupakan jumlah lilitan, B merupakan kuat medan magnet dengan satuan Tesla, A merupakan luas bidang yang ditembus garis-garis gaya magnet dengan satuan m kuadrat, dan omega merupakan kecepatan sudut dengan satuan rad per s. T merupakan waktu dengan satuan sekon. Penerapan yang kedua yaitu transformator. Apa sih transformator itu? Transformator adalah alat yang digunakan untuk menaikkan atau menurunkan tegangan AC. Transformator terdiri dari seperti gambar ini, yaitu kumparan primer, kumparan sekunder, dan kedua busi lunas. Lalu, prinsip kerja transformator itu bagaimana? Jadi, prinsip kerja transformator itu yang pertama, arus mulai mengalir pada kumparan primer. Akibatnya, medan magnet terinduksi. Yang kedua, medan magnet memasuki kumparan yang kedua sehingga terjadi perubahan jumlah flux magnet yang memicu arus induksi searah dengan arus primer. Yang ketiga, setelah beberapa saat, medan yang masuk konstan sehingga arus induksi berhenti. Kemudian yang keempat, perubahan jumlah flux menginduksi arus pada kumparan 2 pada arah yang berkebalikan dengan arus primer. Yang kelima, pada kumparan sekunder, medan magnet perlahan-lahan hilang sehingga jumlah flux berubah lagi. Yang keenam, setelah pada kumparan primer, jika dibuka, arus mulai berkurang menjadi 0. Lalu, ada jenis-jenis trafo. Ada dua. Yang pertama, transformator step up berfungsi menaikkan tegangan dengan VT lebih kecil daripada VS, MT lebih kecil daripada NS, IS lebih kecil daripada IP. Jenis trafo yang kedua yaitu transformator step down, berfungsi untuk menurunkan tegangan dengan VP lebih besar daripada VS, MP lebih besar daripada NS, dan IS lebih besar daripada IP. Ada transformator ideal, daya pada kumparan primer sama dengan daya kumparan sekunder dengan PP sama dengan PS, PP dikali IP sama dengan VP dikali IS, dengan MP per NS sama dengan PP per PS sama dengan IS per IP. Bagaimana jika pada transformator non-ideal?
sebagian daya berubah menjadi panas, sehingga daya pada kumparan sekunder lebih kecil dari daya pada kumparan primer, dengan PP lebih besar daripada PF. Dengan efisiensi transformator, yaitu PF per PC dikalikan 100%, sama dengan PF dikali IF per PP dikalikan dengan IP dikalikan dengan 100%. Dengan keterangan IP sama dengan kuat arus kumparan primer atau dengan satuan ampere. IF adalah kuat arus kumparan sekunder dengan satuan ampere. PP sama dengan tegangan kumparan primer dengan satuan volt. PS sama dengan tegangan kumparan sekunder dengan satuan volt. NT adalah jumlah lilitan kumparan primer. NS adalah jumlah lilitan kumparan sekunder. PP adalah daya kumparan primer dengan satuan W. PS adalah daya kumparan sekunder dengan satuan W, dan efisiensi transformator. Kemudian, prinsip transformator pada pembangkit listrik. Seperti gambar ini, tenaga pembangkit listrik dari pembangkit, kemudian transformator, dan kemudian pemakaian listrik oleh konsumen. Kemudian penerapan yang ketiga, yaitu dinamo AC/DC. Dinamo itu apa sih? Jadi, dinamo itu adalah generator yang relatif kecil, seperti yang digunakan pada sepeda. Fungsinya sebagai sumber energi listrik untuk menyalakan lampu. Dinamo adalah alat yang berfungsi untuk mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Cara kerjanya apa sama dengan generator? Ya, cara kerja dinamo sama dengan generator, termasuk penggunaan satu cincin yang dibelah menjadi dua, yang disebut dengan komutator pada dinamo DC dan cincin ganda pada dinamo AC. Perbedaan dinamo dengan generator terletak pada dua komponen utama dinamo, yaitu rotor dan stator. Apa itu tadi? Ya, terletak pada rotor dan stator. Rotor adalah bagian yang bergerak, dan stator adalah bagian yang diam pada saat sepeda dijalankan dengan cepat. Kumparan pada dinamo akan bergerak dengan cepat, sehingga gaya gerak listrik atau disebut dengan GGL, induksi yang dihasilkan menjadi lebih kuat, serta energi listrik yang dihasilkan menjadi lebih banyak. Selain itu, mempercepat kumparan. Penggunaan magnet yang kuat juga dilihat dari banyaknya lilitan atau N. Selain penggunaan inti besi lunak dalam dinamo juga mengakibatkan GGL induksi yang dihasilkan menjadi lebih kuat. Yeay, alhamdulillah, kita sudah belajar satu bab tentang induksi elektromagnetik. Yeay, aku jadi paham sekarang. Terima kasih ya. Ya, sama-sama. Dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata dan perbuatan. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam fisika dengan fisika menjadi lebih berwarna.